Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali di channel Ngopi Ngobrol PC bersama Deddy Mulyadi. Hari ini saya mengundang tokoh Jawa Barat di dalam konteks kesenian. Beliau adalah Ketua Paguyuban Seniman Jawa Barat. Ya, Saya ingin ngobrol banyak bagaimana kesenian ini eksistensinya, bagaimana menunjang pembangunan dan lain sebagainya. Jadi hari ini saya diberi kesempatan oleh beliau untuk berkenan hadir di podcast ini. Saya perkenalkan ini Kang Nace Permana ya. SE MIKOM. MIKOM. Wah, ini luar biasa. Ini adalah tokoh pemuda yang memang punya kompetensi di bidang kesenian. Amin. Nah, ini Kang Nace ini luar biasa. Saya senang sekali anak muda yang memberikan nilai-nilai kebudayaan di Kabupaten Karawang khususnya dan Jawa Barat pada umumnya. Nah, ini Kang Nace, alhamdulillah sudah berkenan hadir di podcast saya. Amin. Nah, ini mengenai apa? Mengenai seniman Jawa Barat. Nah, Kang Nace sebagai Ketua Paguyuban Seniman Jawa Barat ini saya ingin tahu sekitar organisatoris seperti apa ini. Ya, terima kasih Pak Deddy ya. Beberapa tahun kemarin itu terjadi Kongres Seniman se-Jawa Barat, dilaksanakan di Kabupaten Karawang, dan alhamdulillah saya terpilih oleh mereka menjadi Ketua Paguyuban Seniman Jawa Barat. Alhamdulillah. Perlu kita cukup dipahami bahwa budaya itu adalah sebuah ornamen yang makro, yang mana memiliki fungsi yang luar biasa. Ada sebuah filosofi bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mencintai seni budaya. Nah, seni ini bagian daripada budaya gitu. Tidak bisa dipisahkan. Di mana ada budaya pasti ada seni. Kalau berbicara seni pasti ada budaya. Nah, terkait dengan itu cukup alhamdulillah memang kita hari ini sudah ada undang-undang nomor 5 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Terus juga ada peraturan pemerintah nomor 87 tahun 2021 tentang pemajuan kebudayaan. Yang mana di dalam isi undang-undang tersebut itu ada 10 objek kebudayaan. Oh iya, 10 objek kebudayaan plus 1 cagar budaya gitu. Jadi situs tempat-tempat ritual itu masuk ke sana. Dari 10 objek kebudayaan itu salah satunya ada seni. Nah, seni ini dijabarkan lebih banyak lagi. Ada seni modern maupun seni tradisi. Nah, karena memang filosofinya seni adalah bagian daripada tadi pemersatu bangsa, jati diri bangsa, harga diri bangsa, dan tentunya juga benteng diri bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mencintai seni budaya tadi. Nah, terkait itu kebetulan di Jawa Barat ini banyak cikal bakal seni budaya. Terutama Kabupaten Karawang, yang mana Karawang disebut Atlantik yang hilang, kota legenda. Perlu kita guar lagi banyak seni budaya yang hari ini memang perlu dilestarikan dan dipertahankan, karena beberapa item ini sudah mulai punah. Reorganisasinya minim. Kenapa ini tidak ada generasi? Karena memang tidak ada jaminan hidup di sektor seni ini gitu kan. Beda dengan seni modern lah. Betul. Kita cukup paham banyak tokoh-tokoh seni di Kabupaten Karawang yang levelnya nasional. Bahkan 2 minggu yang lalu kita baru kehilangan seorang maestro di Kabupaten Karawang, levelnya sudah nasional. Itu Mama Yoyo Supriyatin, tukang siter, penyanyi, bahkan piagamnya udah nasional lah. Saat itu jadi bintang, tapi kemarin 2 minggu yang lalu lah kita tinggalkan. Nah, sebelumnya juga ada Kang Suwanda dan lain-lain. Nah, kendang itu ya. Tukang kendang itu levelnya udah internasional. Jadi betul. banyak seni Jawa Barat yang sudah level internasional. Dari pemikiran itu kami akhirnya berkumpul se Jawa Barat. Bagaimana kita memiliki sebuah regulasi, dan tentunya juga kalau sudah ada keterkaitan, ada campur tangan pemerintah, insya Allah yang tadinya kita minim generasi masih bisa diteruskan kan gitu. Kita cukup bangga lah, ada beberapa universitas yang konsen terhadap salah satu mata kuliahnya bidang seni budaya. Bahkan ada yang lebih full model ISBI gitu kan. Ada SMKI dan lain-lain. Nah, ini yang kita masih bisa bertahan. Nah, yang lebih unik di Jawa Barat
kita tidak bisa disamakan antara Karawang dengan Cirebonan, ini beda kan. Beda Pak Didi gitu ya. Jadi dengan Priangan juga berbeda lagi. Jadi konteks dalam undang-undang tadi pemajuan kebudayaan, maka perlu dilapisi oleh regulasi yang lebih mendalam, yaitu adalah peraturan daerah. Kenapa? Satu, lebih teknis gitu kan, lebih teknis untuk mengatur regulasi seni budaya tadi. Yang lebih kedua, yang lebih harus mengikat dikarenakan setiap daerah memiliki ciri khas berbeda-beda. Jangankan bentuk seninya, tepak gendang saja antara Karawangan, Ketuk Tilu dengan daerah Priangan, daerah Sumedang, apa Cirebon itu juga berbeda. Berarti kekayaan Jawa Barat ini luar biasa. Ya, betul, gitu. Betul. Walaupun kita juga sekarang lagi mendata beberapa seni budaya yang sudah tidak ada generasinya. Gitu. Ini ditinggalkan oleh generasinya. Apa itu, Pak? Banyak, Tanjidor kita udah ini ya ada. Dulu ada kita kenal Keliningan. Nah sekarang topeng sudah mulailah geliat lagi ya. Topeng Banjet di Karawang itu. Di Karawang ini Mbah Pendul ini tahunnya udah di atas 100 tahun usia topeng Banjet ini. Jadi sebelum merdeka topeng sudah ada. Bahkan kita untuk menginspirasi tadi seni budaya di Kabupaten Karawang dan di Jawa Barat tentunya, kita membuat sebuah lagu yang memiliki catatan historis ke belakang. Gitu. Kami dari LSM Lodaya dan Seniman Jawa Barat ada 2 lagu yang kita populerkan dan hari ini sudah trending topik di kalangan tertentu ya. Kalau kalangan K-pop mungkin nggak dikenal gitu kan. Itu. Kita menciptakan lagu Bedog Lubuk. Bedog Lubuk kalau di Google dicari di mana lagu Bedog Lubuk itu ciptaan kami. Kami sudah hakikan gitu kan. Itu menggambarkan bagaimana perjuangan orang Karawang melawan penjajah Belanda. Lubuk itu hati, yang dalam bedog itu tajam gitu kan. Itu adalah simbol pusaka orang Karawang. Dibuatkan lagu. Kenapa tujuan kita dibuatkan lagu? Mudah dikenal, mudah diedukasi gitu kan. Betul. Kalau ini pusaka Karawang, ini pusaka Jawa Barat sulit dikenal, tapi kalau melalui lagu dan rata-rata sekarang penari-penari kaum milenial, jadi orang begitu dengar, oh ini ada filosofi Karawang gitu. Jadi kekayaan seni budaya di Jawa Barat ini yang kemudian mendorong Pak Aceh dan kawan-kawan dalam hal ini adalah seniman Jawa Barat untuk berkumpul dan mengadakan organisasi. Nah, seperti apa struktur organisasi? Ya, sebenarnya namanya paguyuban ya. Jadi paguyuban itu sebenarnya bukan organisasi teknis ya. Hanya menampung semua para penggiat seni budaya. Ya, lazimnya organisasi biasalah ada ketua, sekretaris, bendahara dan lain-lain lah. Tapi di dalamnya kita juga hanya menampung aspirasi, meregulasi gitu. Ketika teman-teman ada permasalahan hukum, kita juga mengedukasi mereka, mengadvokasi mereka gitu kan. Ya, mengadvokasinya. Kita juga padukan lah, ada lembaga tertentu yang kita support LBH-nya gitu kan untuk mengadvokasi mereka gitu. Dan kita juga mendorong mereka ada sebuah kekaryaan. Karena kedepannya seni itu akan dihargai dengan ada sertifikasi. Kita lagi mendorong ya amanat undang-undang itu. Seni ini tidak akan dihargai kalau tidak memiliki sertifikasi. Ini yang cukup unik Pak Didi. Pengalaman kita ya keluar gitu kan. Ketika delegasi Indonesia datang ke luar negeri, itu digaji itu satu amplop untuk 40 orang. Itu beda dengan delegasi Korea, India dan lain-lain. Jumlah 40 orang ya 40 amplop gitu. Apa yang membedakan? Karena mereka sudah bersertifikasi. Kalau di kita tidak sertifikasi. Secara internasional. Nah, internasional nanti itu diberlakukan. Diberlakukan sertifikasi pelaku seni dan budaya, kekaryaan. Jadi yang diukur tuh karyanya. Berarti paguyuban ini mendorong ke arah juga itu ya, regulasi itu dari pemerintah yang mendorong. Sudah mulai Karawang juga sudah mulai ada sertifikasi ya, seperti guru lah, ada sertifikasi untuk kekaryaan. Kalau di Jawa Barat ini kan ada 27 kota dan kabupaten. Apakah paguyuban ini di masing-masing ini ada cabangnya gitu? Ada perwakilannya di kota kabupaten. Oh, begitu ya. Nah, mereka lebih mengatur kepada teknis. Seperti tadi kalau kota Cirebon gitu dengan Karawang kan beda. Kalau di sana ada sintren, ada ini di kita nggak ada gitu kan. Betul. Jadi mereka lebih mengatur ke teknis yang ada di daerah. Tapi saya pernah lihat sintren itu di daerah Karawang itu di Cilamaya kalau nggak salah. Pesisir karena kejawa-jawaan. Oh iya, ya karena memang di Pantura Jawa Barat ya seperti jadi itu. satu hamparan dengan Indramayu, Cirebon lah. Betul. Tapi sekarang sudah di Karawang sudah hampir nggak ada lah. Nggak ada betul. Nah, betul. Kita mengadopsi ke sana model
ada Tunil Sandiwara itu kan mengadopsi dari Cirebon Indramayu lah. Nah kayak tadi yang disebutkan Tanjidor itu kan Bekasi ya, Nah, Bekasi kalau Utara. Tanjidor lebih ke Betawian. Betawi karena Jadi itu antara Bekasi. gabungan Jaipongan dengan Betawian gitu. Gitu Di ya. Betawi juga ada wayang Betawi gitu kan, banyak banget lah di Nah Karawang. kira-kira ya Pak Nace tadi kita hubungkan dengan kondisi hari ini, bahwa anak-anak muda kaum milenial itu lebih memilih K-pop tadi dibilang ya kan, kemudian kesenian lebih ke barat dan lain sebagainya. Nah untuk supaya mengenalkan budaya-budaya yang lama ini, apa upaya-upaya yang dilakukan oleh paguyuban seniman ini? Kami mendorong ada muatan lokal. Jadi ada mata pelajaran yang diadopsi ya, dimasukkan ke sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar sampai tingkat SMA. Itu jadi ada muatan lokal. Misalkan di sana ada pencaksilat, ada karawitan, jaipongan gitu dan lain-lain. Sehingga mereka pulang sekolah itu udah langsung pulang, tapi ada jam tambahan masuknya ke ekstrakurikuler tapi sifatnya wajib gitu. Nah, disebutnya ya muatan lokal lah. Sehingga mereka juga lambat laun kalau diperkenalkan terus ya insya Allah ini akan menjadi sebuah kecintaan. Ada nggak upaya mendorong tadi ya secara kurikulum mungkin masuk ke ekstrakurikuler atau ke apa bentuknya di sekolah, tetapi mungkin dimodernisasi ya bisa dari sisi peralatannya, dari sisi kontennya, tapi tidak menghilangkan tidak menghilangkan akar budayanya. Kira-kira gimana itu upaya? Itu juga kita lakukan karena memang kalau seni tradisi ada juga yang sifatnya baku ya, yang tidak bisa dirubah. Itu model ritus gitu kan. Ada sebuah juga sajian-sajian yang tidak bisa dirubah. Wah ini modern gitu kan, biasanya sesungguhnya misalkan gula kopi diganti dengan kopinya kopi Starbucks ya nggak bisa gitu kan. Itulah metodenya. Tapi kalau seni-seni ya sifatnya kekaryaan ya mungkin kita juga ada inovasi lah, ada pencampuran model etnik ini kan sudah mulai ya. Gitu model etnik itu antar jaipongan dengan alat musik modern sudah digabungkan gitu kan, sehingga melahirkan sebuah karya yang baru gitu. Itu sudah mulai. Kita juga kemarin menciptakan 2 lagu tadi ya sifatnya jaipongannya tradisi tapi ya ke modern gitu. Iya. Atau mungkin tadi ada karya lagu yang lagunya mencerminkan budaya Sunda atau budaya Jawa Barat tapi ditampilkan dalam bentuk hip hop gitu kan? Bisa saja, bisa saja. Seperti itu. Bisa, itu sangat fleksibel lah, sangat terbuka untuk ruang inovasi tadi. Sangat itulah. Kita kemarin alhamdulillah pada di 2 tahun yang lalu lah kita mengadakan perputaran budaya internasional. Penyelenggaranya kami lah gitu kan. Gitu ya. 3 negara, tadinya 12 negara karena memang posisi masih di beberapa negara masih COVID, sehingga yang lolos datang ke Indonesia 3 negara. Mana aja itu? Korea Selatan, India, sama Singapura. Gitu. Murni ini bukan dari kegiatan pemerintah, tapi kami yang menyelenggarakan dari LSM Lodaya gabungan dengan seniman Jawa Barat dan lain-lain, dan 9 kabupaten yang ada di Jawa Barat. Semua menampilkan seni budaya, ada paradenya. Jadi tiap kabupaten misalkan Subang, apa yang ditampilkan yang sifatnya seni yang sudah langka di mereka gitu kan. Terus di Indramayu semua sampai 9 kota kabupaten di Jawa Barat dan 3 negara. Alhamdulillah sukses dan kita diminta untuk keliling Eropa. Gitu. Kita udah kontrak keliling Eropa ya, cuman situasi politik kan di Indonesia akhirnya ya saya juga tidak bisa itu karena tadi support pemerintah kan memang dalam hal ini punten paralun ya. Kita undang-undangnya sudah ada tapi dalam penganggaran ini masih belum maksimal. Bukan tidak ada tapi belum maksimal. Harusnya kalau sudah diundang-undangkan seperti pendidikan 20% dari anggaran APBN gitu kan, 20% dari APBD itu harus diinikan. Ya cuman kan kembali lah kalau sudah berbicara politik kan ranahnya beda lagi. Suka dan tidak suka kan gitu. Baik. Nah, Pak Nace ini kembali soal paguyuban seniman Jawa Barat ini. Ada forum-forum mungkin rutin yang dilaksanakan, kata rapat atau ya kalau rapat dalam hal tertentu pasti ada. Ya cuman karena tadilah karena geografis ya, kita ngumpulin orang Ciamis ke Karawang atau kita ketemu di Bandung juga tidak sepenuhnya bisa sukses gitu acara-acara model begitu. Ya, mungkin dengan Zoom meeting ya. Zoom meeting kita lakukan, ya kita juga evaluasi ya, cuman kan tadi kita lebih menitik beratkan kepada paguyuban yang ada tiap kota kabupaten karena mereka yang sifatnya organisasi teknisnya di lapangan gitu kan gitu.
Kalau kita hanya menampung mereka, mengarahkan mereka bahwa bagaimana seniman ini punya harga diri dan jati diri gitu kan. Jangan sampai profesi yang hari ini belum dinyatakan profesi seni gitu. Di KTP belum ada. KTP pekerjaan seniman nggak ada. Ya, ada, masih ada buruh, masih PNS dan lain-lain gitu. Padahal mereka adalah profesi. Iya. Kemarin kita melakukan mungkin ada pekerja seni kalau nggak salah tuh. Pekerja seni tapi di KTP belum diakui. Oh, belum. Ya, ini hanya sebuah hanya sebutan saja pekerja seni. Betul, orang yang melakukan kegiatan seni adalah pekerja seni gitu. Iya. Tapi secara profesinya belum diakui. Tapi dengan lahirnya undang-undang tadi ada penghargaan melalui sertifikasi, ya insya Allah ke depannya bahwa mereka adalah profesi. Kemarin kita melakukan MOU dengan BPJS Tenaga Kerja Kandul Jawa Barat. Saya tanda tangan di sana bahwa setiap pekerja seni ini wajib diasuransikan. Nah, mereka memiliki jam sostek lah, jam sostek tenaga kerja non upah. Itu karena beda, karena mereka tidak digaji tiap bulan. Mereka mendapatkan pendapatan ketika ada kegiatan, ketika ada karya. Nah, maka kedepannya mereka sudah terregister, itu terdaftar, siapapun yang melakukan kegiatan seni dan tercatat sebagai seniman itu dilindungi BPJS. BPJS ya. Nah, BPJS Tenaga Kerja non upah. upah. Jadi kalau ada permasalahan mereka dalam kegiatan berkesenian, ya mereka ada tanggungan. Mereka meninggal juga ada jaminan gitu kan. Jadi meninggal tanpa kegiatan seni pun mereka dijamin sampai 42 juta gitu. Harapan kita itu. Nah, kita share ke tiap kota kabupaten, selanjutnya mereka yang mengurus, kita hanya memberikan arahan itu. Kan kalau tidak salah ya, banyak organisasi seniman yang mungkin organisasinya banyak ini itu mempersatukan mereka gimana ya Pak Naci ya? Ya, ini yang unik, beda dengan profesi lain ya. Karena kadang-kadang seni ini setiap orang punya ide masing-masing. Iya. Gitu. Untuk menyatukan seperti itu agak sulit, tapi ya paling tidak kalau saya komitmen selagi tujuannya benar, selagi tujuannya sama untuk membangun Jawa Barat, membangun Karawang, is oke lah. Perbedaan itu ada sebuah dinamika gitu kan. Bukan perbedaan harus menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, bukan gitu. Jadi mungkin cocok kalau dibentuk paguyuban. Ya. Bukan asosiasi, bukan apa gitu ya. Jadi ini ada paguyuban. Kalau paguyuban itu landasannya kan guyub itu guyub dulu. Ya, yang penting visinya sama dulu deh gitu. Ya keren sebenarnya itu. Perihal di bawahnya berbeda ya silahkan gitu kita nggak ini. Dan rasanya kalau kesenian atau budaya ini dibatasi, saya kira itu akan mengkerdilkan mereka. Betul. Ya kan? Mereka tidak bisa berkarya berinovasi lah. Betul, saya kira kan. Sedangkan kan karya seni itu adalah karya yang apa? Yang dibutuhkan adalah inovasi, kreativitas, bahkan mungkin hal-hal yang di luar nalar gitu kan, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini di luar konteks ilmiah gitu betul. Kan. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi bagus, saya kira sih menurut saya dengan nama paguyuban ini jauh lebih fleksibel. Lebih fleksibel, lebih baik karena itu tadi dengan landasan keguyuban itu kan gitu. Nah, baik Pak Nace nih. Ini sudah terkumpul dalam sebuah paguyuban. Nah, eksistensi ke depan yang ingin dicapai itu di samping yang tadi disampaikan bahwa adanya BPJS adanya kepastian lah ya, bahwa pekerja seni itu betul-betul dilindungi oleh aturan, dilindungi oleh undang-undang ya kan, dan kemudian mereka menjadi nyaman berkarya. Jangan kemudian mungkin di satu sisi ingin berkarya, di sisi lain juga masalah urusan dapur juga. Betul. Nah, kira-kira gimana nih solusinya Pak Nace nih? Kita juga mendorong mereka, yang mengedukasi mereka bahwa karya itu harus didaftarkan di hakikat. Banyak juga seniman Jawa Barat yang sifatnya udah internasional tapi mereka tidak menikmati hasil karyanya. Gitu. Jadi karena tidak mendapatkan royalti ya. Ada tokoh seni di Karawang, lagunya udah tenar, orang mungkin di telinga kita orang Sunda sering dengar lah lagu ini, tapi ciptaannya NN gitu, no name gitu. Tapi ternyata orangnya ada di Karawang gitu. Ketemu dengan kita ngobrol berapa lagu yang sudah diciptakan, lebih 400 lagu. Tapi tidak hari ini tidak seperak pun dia mendapatkan sesuatu. Kenapa? Karena memang tidak didaftarkan. Tidak dihakikan sehingga tidak dapat royalti gitu kan. Masih ada sekarang Pak Nace? Ada.
mungkin Pak Deddy sering dengar lagu Mobil Butut gitu kan. Itu ciptaan orang Karawang gitu. Nah, kalau mobil butut karena memang sudah ditelusuri ya. Kadang-kadang orang mau pakai lagu itu ada ke ahli warisnya ada. Walaupun tidak besar gitu kan, belum ada ketentuan. Oke, kalau gitu Pak Najas. Jadi saya langsung tergerak ya. Yeah. Kalau memang betul itu orangnya di Karawang, mangga datang saja ke kami. Yeah. Di kampus kami kebetulan ada lembaga yang memang mengurusi tentang haki. Ya, mangga silakan. Kemarin kita juga dampingi ya, karena kita juga 2 lagu kita sudah daftarkan haki ya. Lagu Bedog Lubuk sama Nyi Ronggeng gitu kan. Nyi Ronggeng ini kan menggambarkan sebuah perjuangan para seniman untuk melawan Belanda. Memang dalam saat itu terjadi konotasi yang negatif, ronggeng kan dengan 3G, geol, gitak dan goyang gitu. Padahal geolnya mereka, gitaknya mereka untuk menarik simpati Belanda sehingga tertarik dilakukan perlawanan. Nah, harta bendanya dipakai perjuangan. Itu. Nah, untuk menggambar filosofinya. Nah, kemarin kita launching ya, yang Napak Jagat Tarumanegara itu kita launching film bukan film ya, lagu Nyi Ronggeng, dan kita sedang merilis film Nyi Ronggeng walaupun belum selesai faktor pendanaan karena kan tidak sedikit itu. Nah, kita juga di Karawang mengenal Api Raida, lagu Karembong Kaya, Kabaya Koneng itu salah satunya dia. Nah, lagu Kembang Ros Berem yang saya cerita tadi, Mama Yoyo yang beberapa minggu kemarin meninggal, itu baru meninggal kemarin, itu lagunya lagu Kembang Ros Berem gitu. Jadi kalau saya tanya mereka, dari mana mereka menginspirasi itu? Ternyata dari perjalanan hidupnya gitu kan. Diungkapkan, dicurhatkan melalui lagu, melalui gerakan kan gitu. Melalui ornamen seninya gitu. Nah, harapan kita ke depan mengedukasi mereka, setiap melahirkan karya segera didaftarkan. Mereka yang belum punya sertifikasi segera disertifikasi. Karena dengan itulah gitu kan, dengan itulah mereka bisa dihargai. Jadi jangan sampai akhir tuanya punten beralun banyak kita kenal, ada Dam Cecep, ada segala macam. Di saat mereka tidak berkarya, mereka tidak dapat apa-apa. Betul. Nah, kalau di Jepang, di Korea, ketika mereka sudah tidak berkarya, mereka dihargai, tetap mendapat santunan dari karyanya tadi. Gitu. Betul. Kalau di kita sampai hari ini nggak ada. Oke, jadi perjuangan yang memang sangat panjang. Jadi kalau perjuangannya belum apa-apa, kita juga baru 3 landas dulu lah gitu. Nah, mungkin dibutuhkan kolaborasi lah ya. Betul. Semua aspek, terutama bantuan kita juga dari universitas lah. Karena kelompok akademis ini juga harus mendorong. Seperti sertifikasi ini kan harus juga matching dengan universitas. Tidak bisa serta-merta kita menyelenggarakan itu. Enggak, kalau kami kan 1 tahun itu rata-rata menerbitkan ribuan haki. Ya, jadi kami sudah ada. Nah, kalau saya tantang bagaimana? UBP mendirikan fakultas seni. Nah, itu karena di Karawang ini gudangnya. Di kita mungkin ribuan Pak Deddy yang sekolah di ISBI, di SMKI gitu kan. Banyak dalang-dalang tenar, terus para pemain seni yang tenar itu dari orang Karawang. Cuma masalahnya apa? Untuk bidang-bidang sosial itu sekarang moratorium Pak dari kementeriannya. Kalau ini bisa saja saya gitu kan. Bisa saja karena kita juga kan tadi dasarnya kan undang-undang pemajuan kebudayaan. Betul. Nah, nanti kalau moratorium sudah dicabut mah bisa saja lah saya kira ya, karena sedang moratorium. Jadi ilmu sosial nggak bisa dibuka lagi sekarang Pak. Ilmu sosial nggak dibuka lagi. Betul. Nah, ini kendala juga dari beberapanya ini. Enggak, kalau memang tadi saya sangat tertarik untuk tadi kalau haki kami bisa bantu betul-betul ya, karena bisa bantu gitu kan. Jadi tidak hanya ini free, gratis atau gimana? Nanti kita bicarakan. Nah, soalnya nanti saya bisa diinformasikan ke mereka nih yang punya karya belum haki nih ke UBP kan gitu. Enggak, nanti insya Allah ya saya akan bicarakan dengan akun kami, mungkin akan jauh lebih murah walaupun ada biaya, tapi akan jauh lebih murah dibanding perorangan dan sebagainya. Ya memang kita juga lagi mencoba itu Pak Deddy, yang mereka yang terutama punya karya ya, karena mereka kan para pelaku seni budaya tradisi terutama, bukan orang yang berada lah gitu. Jadi kita juga banyak memfasilitasi. Kemarin kita sampai bikin setiap grup di Karawang seragam kita bikin dibuatin gitu. Karena saya kan diminta juga di Pemda Karawang menjadi tim pakar DPRD gitu kan. Jadi honor saya di sana tidak dibawa pulang. Gitu ya. Karena saya membidangi sosial budaya. Jadi setiap bulan honor saya itu dipanggil grup mana bikin seragam, grup mana bikin seragam gitu.
belum tuntas, cuman keburu cuti ya, tidak dilanjutkan gitu. Ya siapa tahu nanti ada Insya rezeki Allah. lain ya gitu Insya saya Allah. kira. Ini saya kira obrolan yang sangat menarik di sore hari ini. Amin. Dan saya sih berharap perjuangan Pak Nace jangan sampai Amin, Pak. jangan sampai kena apa sih namanya? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Ya hidup saya ya ini mungkin ya karena saya juga dulu belajar dari Bapak lah tentang organisasi. Hari ini saya lebih dari 25 jabatan organisasi. Luar gitu. biasa ya. Di Jawa Barat saja ada 3. Kita di Jawa Barat selain ketua seniman Jawa Barat, ketua petani se-Jawa Barat LMDH yang mereka menduduki kawasan-kawasan hutan. Jadi saya juga banyak keliling ke daerah itu terkait seni budaya, terkait masalah kehutanan gitu kan. Terus saya juga tenaga pendamping swasta di perum perhutani gitu. Itu di tingkat Jawa Barat. Belum di Kabupaten Karawang. Sampai terakhir kemarin Ika saya nunjuk saya lagi gitu. Nah, berarti nanti soal apa tadi petani ini ya saya akan podcast lagi nih Pak Nace. Palu Gada, Pak. Apa yang perlu pasti ada gitu. Palu Gada. Iya, karena ya kita sudah saatnya lah apa sih literasi sosial ini gak boleh hanya sekedar ucapan. Betul, nanti Pak. kalau ada jejak digital seperti hari ini kita podcast, ini kan akan lama dan akan diketahui oleh banyak orang di generasi berikutnya sekalipun kan gitu ya kira-kira. Betul ini perkembangan teknologi, Pak. Kalau dulu kan kalau sebatas cetak suatu saat kan tidak ada. Dan bisa hilang, bisa apa. Hilang. Nah, ini kan kita disimpan di jagat maya dan kapanpun bisa dilihat, kapan saja kan gitu ya. Di mana saja bisa dilihat, bisa dipanggil dan ini pentingnya. Makanya saya tertarik untuk melakukan ini tuh itu ya gitu ya. Ya memang kemarin juga banyak, Pak, yang melakukan penelitian ya. Ada skripsi, ada tesis, ada disertasi gitu kan, banyak yang ke saya terkait seni budaya terutama ya. Yang dari Semarang datang gitu kan, dari Bogor datang gitu. Karena mungkin dari jejak digital tadi. Kalau nggak ada berkas digital kan mereka tahu dari mana. Iya gitu. betul. Nah ini mudah-mudahan aja mendorong Pak Nace lebih jauh lagi mengayomi lah ya, mengayomi para seniman di Jawa Barat yang bisa melahirkan nanti seniman-seniman di tingkat nasional maupun internasional. Dan diakui karyanya oleh dunia kan gitu ya. Itu yang itu lebih penting seperti itu. Ya kita harus belajar, Pak. Belajar dari Bali lah. Bali itu yang dijual apa? Kalau hanya sebatas Pantai Kute, di tempat lain banyak pantai. Karawang juga punya pantai walaupun nggak sebaik Kute gitu. Tapi yang dijual ada seni budaya. Betul. Mereka melakukan tradisi ngaben saja. Orang meninggal dibakar itu jadi duit. Gitu. Nah, kenapa Jawa Barat yang notabene semua tiap kabupaten memiliki tradisi yang berbeda, ritus yang berbeda, semua yang paling lengkap lah. Kenapa tidak kita jual kepada internasional supaya jadi duit gitu. Baik. Oleh karena itu mungkin yang perlu kita lakukan adalah branding ya Pak ya. Nanti brandingnya seperti apa, saya kira ini perlu kita lanjutkan perjuangan ini. Insya Allah. Oke. Nah di acara ngopi ini ya, ngobrol PC ini ya, visinya Pak Nace apa nih ke depannya untuk seniman Jawa Barat ini? Ya paling tidak mereka yang hari ini terabaikan, yang tidak dilihat oleh mereka yang memiliki kebijakan, suatu saat mereka bisa bangkit dan memiliki sebuah harga diri dan jati diri. Gitu. Dan Jawa Barat sebagai kota yang melegendaris terkait seni budaya, ini juga menjadi bangkit dorongan ekonomi pemerintah. Gitu. Oke. Itu target kita. Nah, luar biasa ya. Ini kita doakan nih Pak Nace ini untuk terus sehat, untuk terus semangat, tidak boleh loyo karena banyak yang harus diperjuangkannya. Amin. Oke. Demikian obrolan kami dengan Pak Nace. Ini adalah tokoh ya di Jawa Barat. Saya kira kita butuh kolaborasi. Oleh karena itu saya akhiri dengan salam kolaborasi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes.